Faslun wal walimatu 'ala 'arsy mustahabbatun. Ini fasal yang menerangkan tentang walimah pernikahan. Ada walimah yang betul-betul disunahkan. Ini adalah walimatul 'ursy, walimah pernikahan. Karena adanya nikmat yang besar berupa apa? Berupa pernikahan, maka kita disunahkan betul untuk mengadakan walimah. Walimah itu artinya apa? Resepsi. Walimah itu artinya apa? Ya, makan-makan. Walimah itu artinya apa? Pesta. Pesta yang mana karena adanya nikmat yang besar, kita memberi makan atau it'am, memberi makan orang-orang. Ingat, walimah yang betul disunnahkan itu adalah walimatul 'arsy. Karena saking bahagianya sahibul bait, dia mengadakan pesta, mengundang famili, mengundang tetangga, mengundang rekan, kawan, sahabat untuk ikut larut di dalam kebahagiaan itu. Maka si sahibul walimah mengadakan jamuan, mengadakan makan-makan supaya apa? Melok seneng, aku seneng, ayo melok seneng. Nah, melok seneng tak kei daharan, awakmu kabeh tak kei daharan, tak kei makan-makan. Nah, sekarang ini menjadi kebalikan dari hal yang senang. Harusnya senang diundang walimah, tapi sekarang tambah mboten senang, tambah sedih. Oleh undangan pernikahan tambah, waduh, undangan terus. Iki waktune buan terus. Waktune apa jenenge iku? Apa? Nek desamu apa jenenge? Maringi amplop. Nah, ini harusnya yang diundang itu seneng, tapi kebanyakan dari kita sekarang itu menjadi beda, menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena satu, di situ dia tertekan adanya amplop. Maringi apa? Maringi amplop. Padahal maringi sesuatu, baik amplop uang atau jajan atau gula atau yang lain, itu tidak wajib. Yang wajib itu kamu datang, ya. Ketika diundang walimah, kok walimatul 'ursy, itu wajib untuk kalian datang. Seperti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza da'a ahadukum ilal walimati falyatiha. Ketika kalian itu diundang untuk acara walimah, maka datanglah pada walimah tersebut. Datang di sini datang, nggih. Lah kalian kok membawa amplop, membawa bingkisan, membawa sesuatu, itu bagus. Yang mengundang supaya apa? Bahagia, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau ada yang membawa, yang wajib datangnya. Kalau ada yang membawa, kalau tidak ada ya jangan membawa. Datang saja. Dua mindset yang punya rumah atau sahibul walimah, tidak usah berharap kamu dikasih apapun. Tidak usah berharap dia datang saja di rumahmu, itu adalah sudah suatu kehormatan, suatu kebahagiaan. Dia mengijabah undanganmu itu, kamu harus sudah bahagia. Jangan tomak kamu. Tomak apa? Nanti dapat seperti ini. Kamu itu sudah bagus mengadakan walimah itu, melakukan kesunahan. Ketika kamu tomak, jatuh hukum yang namanya haram. Jatuh hukum yang namanya apa?
haram. Paham ya? Adapun yang datang. Kalau ingin kamu membawa sesuatu, bagus. Tapi jangan memaksa. Ingat, tujuan walimah itu adalah makan-makan bahagia. Yang punya hajat walimah bahagia, yang datang itu dibahagiakan. Jangan sampai sekarang menjadi kebalikan. Yang punya rumah itu bahagia sendiri, yang diundang tambah mboten bahagia. Karena ada apa? Ada tuntutan harus buah sekian. Ingat, tidak ada transaksi hutang piutang dalam walimah. Aku dengi tak sakmene kowe yo. Kowe kudu balekno maneh. Kowe utang, enggak ada transaksi hutang itu. Lah kalau kamu diberi sekian, kamu kembalikan ya sebisanya. Kalau kamu lebih tambah bagus. Kalau enggak punya, enggak usah maksa. Paham ya? Karena tidak ada transaksi hutang piutang di dalam menghadiri walimah. Sekian kok baliknya sakmene. Kudu sakmene, enggak ada. Jadi kalau ada orang nagih, dengi tak boy sakmene, balikmu sakmene. Apakah itu benar? Salah. Wes, ini permasalahan yang pertama. Apakah walimah yang seperti walimah hitan, walimah safar, ya diperbolehkan mengadakan, tapi jangan sampai kita menuntut orang yang datang harus buah sekian. Nggih, paham ya? Itu namanya apa? Hukumnya apa? Tomak itu dalam agama dilarang, haram hukumnya. Ngarep-ngarep peweane wong. Itu hukumnya apa? Haram, dan tidak ada akad hutang piutang dalam suatu walimah. Ditekani wae wis alhamdulillah. Harus ngono, sing duwe omah iki harus ngono. Harus seperti itu, yang punya walimah harus seperti itu. Wis teko wae alhamdulillah. Gak usah nggo apa-apa ya. Lah iki bagus. Emang sunahnya walimah seperti itu. Kita tidak tomak. Kita membagikan yang kita undang kok. Justru kita menyusahkannya. Ya. Paham ya? Paham mboten Caca? Jadi jangan kita ikut arus. Kita mengadakan walimah. Setelah itu kita undang teman-teman tetangga. Pernah nyapa saja diundang kok. Gak kenal dia siapa. Semua ambek gue diundang misalnya. Yang diundang ya saudara, tetangga, kawan, guru. Supaya apa? Bahagia. Kita boleh mengundang siapapun, tapi tujuannya tidak boleh memperkaya diri. Berwalimah. Sing liyane buwah keselen buwah kesampe dengkeken, kowe ujug-ujug bar walimah tuku vari anyar kowe. Gue enggak boleh. Jadi tidak ada transaksi aku mengadakan walimah, mengadakan resepsi pernikahan anak saya supaya saya badi. Itu apa-apaan itu? Salah seperti itu, mindset seperti itu, mindset pengemis itu. Mindset orang-orang yang mentalnya suka meminta-minta seperti itu. Lah, kalau kamu mampu, ngapunten, sekarang saya lanjutkan. Kalau kamu mampu mengadakan walimah yang besar, monggo. Menyembelih onta seumpama, menyembelih sapi seumpama, menyembelih kambing untuk dihidangkan ke tamu-tamu, monggo. Kalau nggak mampu ya semampunya. Jangan memaksa. Paham nggih? Jangan memaksa. Gak mampu sewa terop, sewa son, sewa dekorasi, nyewa kabeh. Gak penting kok piye carane nyaur. Sepenting anakku bahagia. Jangan seperti itu, kamu memaksakan kuwi. Wis saisone lah. Dekor ya saisone. Son gak enak ya gak usah son, sepenting bahagia kabeh. Ya. Ya sekarang enggak kok. Harus dekornya sekian. Harus sonnya harus son horeg. Badhe ngoten harus ada organ tunggalnya. Ya nek punya uang monggo, enggak punya hutang sana sini badhe walimah ternyata apa? Duwe ibuan enggak cukup, rekoso kamu. Itu enggak dianjurkan itu. Memaksakan tentang hal tersebut enggak dianjurkan. Paham nggih?
Nek gak iso ya walimah sak kadare, sementing iso menghormati orang-orang sudah cukup le. Bisa memberi makan orang sudah cukup. Enggak usah harus ini MC harus teko Surabaya, harus teko ini seperti ini. Enggak harus seperti itu. Saisone. Oke, kalau mindset walimah ini benar, jadi ketika ada walimah semuanya bahagia. Bukan sekedar sahibul walimah saja, tapi yang diundang pun insya Allah bahagia. Ini kalau benar cara mengadakan walimah. Kalau salah, wes jelas rekoso niki. Banyak status berseliweran bahwasanya usumbuan ngeluh sirai. Perkara apa? Dalam mengadakan walimah ini sudah mindsetnya salah. Paham ya? Paham mboten? Jadi jangan menganggap walimah itu ada bisnis, jual beli, hutang piutang. Tidak, walimah itu bahagia, tasyakuran, kebahagiaan, memberi makan orang-orang. Yang diundang harusnya bahagia. Paham ya? Mereka memberi amplop kita, alhamdulillah enggak masalah. Syukur-syukur kamu tulisi di depan rumah, walimah untuk membahagiakan tamu. Tamu tidak boleh susah atas amplop. Ya, semua tidak boleh mengamplopi saya, ngono kudunan. Ya. Nek ngono kaya ngono insyaallah jadi bahagia semuanya. Oke. Walimah disunahkan walimah apa? Namanya? Walimatul arus. Pernikahan itu mustahabah supaya orang-orang ikut bahagia bersaksi atas pernikahan kalian. Bah di rumah di tetangga saya kan sekarang walimah banyak itu. Ada walimah khitan, ada walimah apa nih? Sampai akikah diwalimahke. Ya kalau tujuannya membahagiakan orang tidak apa-apa. Tadi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya bisnis ini jelas salah. Tujuan walimah itu adalah membahagiakan. Tasyakuran bahagia. Membahagiakan orang yang diundang. Paham ya? Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.